kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang. Saya Muhammad Fahri Al-Fikri. Saya Hilary Ramadhani. Saya Ani Faiza Nabila. Saya Leni Ayu Solaika. Saya Nina Septriana. Saya Nikola Sapra. Di sini kami akan menjelaskan materi 4 yang berjudul Bukti Kas Masuk, Bukti Kas Keluar, dan Memo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bukti transaksi. Bukti transaksi terdiri dari bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan memo. Apa sih itu bukti transaksi? Bukti transaksi adalah dokumen tertulis yang mencatat dan merekam seluruh transaksi yang terjadi pada kegiatan bisnis. Hal ini penting karena dapat mencegah timbulnya masalah dalam hal keuangan dengan pihak yang terkait di waktu mendatang. Tidak hanya itu saja, bukti transaksi juga digunakan oleh akuntan untuk menyusun laporan keuangan. Yang pertama adalah bukti kas masuk atau BKM, merupakan bukti transaksi yang menyatakan bahwa perusahaan telah menerima uang masuk secara tunai. Selanjutnya adalah fungsi bukti kas masuk. Yang pertama, berfungsi untuk kepemilikan atas produk yang telah dibeli. Yang kedua, bermanfaat bagi pelanggan dalam hal penukaran maupun pengembalian barang yang telah dibeli. Yang ketiga, berguna bagi vendor saat harus menerima klaim garansi produk dari pelanggan. Yang keempat, dengan mendukung adanya pencatatan transaksi, pencatatan akuntansi akan lengkap. Yang kelima, memiliki penerimaan kas dan pengarsipan yang benar dan tepat akan menghindari resiko masalah audit. Tanpa adanya penerimaan kas, catatan akuntansi tidak lengkap dan dapat pada jangka panjang. Berikut ini adalah contoh dari kas masuk. Misalnya, Anda adalah seorang administrasi kantor atau sekretaris Bapak Adi Kumoro SE Manajer Pemasaran PT Daya Vira Utama yang beralamat di Jalan Bilabong, Pernigi nomor 4 Bogor. Pada bulan Maret 2011 terjadi transaksi sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 1 Maret menerima dana kecil dari bagian keuangan sebesar 10 juta rupiah dengan cek. Berikut ini adalah bentuk dari contoh kas masuk. Yang pertama, di sebelah kiri terdapat nama perusahaan, sebelah kanan terdapat nomor 1 ini merupakan nomor surat bukti keberapa, KM yang merupakan singkatan dari kas masuk, DFU yang merupakan singkatan dari nama perusahaan, 3 yaitu bulan terjadinya transaksi kas masuk, 11 yaitu tahun terjadinya transaksi kas masuk. Masuk ke judul besar, bukti kas masuk. Nah, terus selanjutnya diterima dari bagian keuangan uang sejumlah 10 juta rupiah untuk keperluan pengisian kas kecil. Di bawahnya ditulis uang sejumlah menggunakan angka. Kemudian ditandatangani oleh yang menyetujui, yang membayar, dan yang menerima. Bukti kas keluar. Kebalikan dari bukti kas masuk, bukti kas keluar ini adalah bukti transaksi sebagai tanda perusahaan telah mengeluarkan uang tunai. Bukti ini dapat digunakan untuk mencatat pengeluaran kas, contohnya untuk pembelian tunai, pembayaran biaya, penarikan modal pemilik, membayar hutang perusahaan, dan lain-lain. Tujuan pencatatan bukti kas keluar pada perusahaan. 1. Untuk informasi yang terkait pada laporan keuangan perusahaan yang relevan pada pengguna laporan yang terlibat di dalamnya. 2. Untuk informasi keuangan yang dapat membantu perusahaan dalam mengukur potensi perusahaan dalam mendapatkan keuntungan di masa depan. 3. Memberikan informasi mengenai modal perusahaan, sumber ekonomi, dan juga kewajiban perusahaan. 4. Memberikan informasi mengenai perubahan pada sumber ekonomi perusahaan yang diakibatkan adanya kegiatan usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Contoh kas keluar. Misal Anda adalah seorang administrasi kantor atau sekretaris Bapak Adi Kumoro SE Manajer Perusahaan PT Daya Vira Utama yang beralamat di Jalan Bilabong Pernigi nomor 4 Bogor. Pada bulan Maret 2011 terjadi transaksi sebagai berikut.
pada tanggal 2 Maret membeli ATK di toko Gramedia sebesar 425.000. Di sebelah kiri terdapat nama perusahaan yaitu PT Daya Vira Utama. Di sebelah kanan yaitu terdapat nomor 1, ini adalah nomor bukti keberapa. Kemudian KK merupakan kas keluar. Kemudian DFU merupakan nama perusahaan. Kemudian di sini terdapat 3 yaitu merupakan bulan terjadinya transaksi. Dan 11 merupakan tahun terjadinya transaksi. Masuk ke judul besar yaitu bukti kas keluar. Diterima dari toko Gramedia uang sejumlah Rp425.000 untuk keperluan langsung ditulis Rp425.000. Nah, kemudian disetujui oleh Adi Kumoro, dibayarkan oleh Anissa, diterima oleh Andi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memo. Yang pertama, pengertian memo. Memo atau bukti memorandum merupakan bukti kejadian atau event yang ditandatangani manajer perusahaan untuk pembagian pembukuan. Tidak hanya itu saja, memo atau memorandum dapat juga digunakan oleh pimpinan suatu organisasi atau perusahaan dalam upaya menyampaikan suatu pesan singkat yang berupa pemberitahuan atau permintaan dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Penjelasan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis memo. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa memo itu bersifat resmi dan tidak resmi. Memo yang bersifat resmi biasanya ditulis oleh perusahaan dengan konteks atau urusan penting. Sementara pada memo yang bersifat tidak resmi ditulis secara pribadi. Nah, berikut adalah uraiannya. Memo yang bersifat resmi biasanya ditulis oleh perusahaan dengan konteks atau urusan penting. Selanjutnya adalah memo tidak resmi atau dapat juga disebut sebagai memo pribadi. Disebut demikian karena biasanya isi pemberitahuannya adalah hal-hal yang tidak resmi dan ditujukan kepada teman, saudara, keluarga, hingga orang-orang terdekat. Berikut adalah contoh studi kasus pada memo. Pada tanggal 29 Agustus 2018, PD Prima Jaya Abadi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Semarang membuat sebuah memo untuk pembuatan jurnal penyesuaian mengenai gaji karyawan pada bulan Agustus 2018 sebesar Rp37 juta yang akan dibayarkan pada tanggal 2 September 2018. Berikut adalah bukti transaksi berupa memo. Di sebelah kiri terdapat PD Prima Jaya Abadi atau nama perusahaan, alamat, dan kota. Di sebelah kanan terdapat nomor dan tanggal. Masuk ke judul besar memo, tertuju untuk siapa, dari siapa, dan subjek ini selalu berbeda-beda tergantung dari pencatatan perusahaan tersebut. Lalu kita tambahkan keterangan pada memo. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan memo. Terima kasih sudah menonton video kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.